I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifatul Aisyah dengan NIM akhir 06 dari jurusan Kebidanan Semarang kelas Kendal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem limfatik. Selamat menonton. Yang pertama adalah sistem reproduksi wanita. Apa itu sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita terdiri dari internal dan eksternal alat kelamin. Alat kelamin internal terdiri dari ovarium, saluran rahim atau falopi, uterus atau termasuk leher rahim, dan vagina. Alat kelamin eksternal terdiri dari vulva yang terdiri dari labia majora, labia minora, klitoris, bola vertibullar, veneris atau pubis, saluran kelenjar uretra dan periuretra. Selanjutnya, genitalia eksternal yang terdiri dari mons pubis, labium majora, labium minora, vertibulum, himen, klitoris, vulva, dan perineum atau kerampang. Apa itu mons pubis? Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfilis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Bagian mons pubis adalah area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan. Jaringan ini terbentuk dari bantalan lemak sehingga membantu membuat hubungan intim lebih nyaman. Selain itu, organ reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan feromon guna membentuk proses ketertarikan seksual. Labium minora dan labium mayora. Labium minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Labia minora tidak tertutupi rambut seperti labia mayora. Vertibulum yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Pada vertibulum terdapat muara uretra, 2 lubang saluran kelenjar Bartolini, dan 2 lubang saluran Skene. Berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersegama. Himen atau selaput darah adalah lapisan tipis pada vagina yang berbentuk seperti donat atau bulan sabit. Normalnya terdapat lubang kecil di selaput darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ketika menstruasi. Selaput darah sendiri memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam misfi. Selanjutnya, klitoris. Klitoris hanya memiliki satu fungsi, yaitu memberikan kenikmatan seksual. Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan reproduksi wanita yang satu ini. Selanjutnya, vulva. Vulva terutama terkait dengan fungsi seksual. Selain terlibat langsung selama hubungan seksual, vulva juga memproduksi hormon dan berperan sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Bagian ini berfungsi untuk menampung uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selanjutnya ada perineum atau kerampang. Perineum adalah area di antara otot vagina dan anus yang menghubungkan otot dasar panggul atau pelvic floor. Otot dasar panggul tersebut berfungsi menopang organ panggul seperti kandung kemih dan usus. Selanjutnya, genitalia internal. Genitalia internal terdiri dari vagina, uterus, ovarium, serviks, dan tuba falopi.
Yang pertama ada vagina. Vagina adalah tabung berotot yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris yang khusus, dialiri pembuluh darah dan serabut saraf secara limpa. Panjang vagina dari vestibula sampai uterus. Selanjutnya uterus. Uterus adalah organ yang tebal, berotot, berbentuk buah bir, terletak di dalam pelvis, antara rektum di belakang dan kandung kecil di depan. Fungsinya untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan. Yang ketiga, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk biji buah kenari, terletak di kanan dan kiri uterus, di bawah tuba uterina, dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uteri. Ovarium memiliki fungsi yaitu sebagai produksi progesteron dan sebagai penampungan ovum. Selanjutnya, serviks adalah mulut rahim yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi. Yang terakhir yaitu tuba falopi. Tuba falopi berjalan di sebelah kiri dan sebelah kanan sebuah dari sudut atau atas uterus ke samping, di tepi atas ligamen lebar ke arah sisi pelvis. Fungsinya untuk mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus, juga menyediakan tempat untuk pembuahan. Selanjutnya adalah sel-sel darah dan sistem limfatik. Pengertian darah. Darah berasal dari bahasa Yunani yaitu haima, hemo, atau hemato yang berarti darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Selanjutnya, perkembangan sel-sel darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah manusia. Proses ini terjadi saat kita berada dalam kandungan ataupun setelah lahir. Perkembangan sel-sel darah. Ada beberapa tahapan ataupun perkembangan atau periode pada hematopoiesis, yaitu 1. Tahapan di mana saat janin yang berada di dalam kandungan masih berusia 8 minggu. Pembentukan sel darah ini terjadi di dalam embryonic yolk sac. 2. Janin dalam kandungan sekitar 2-5 bulan akan terjadi proses hematopoiesis di hati dan juga limfa. 3. Proses terjadi pada saat sudah dewasa yaitu Fungsi umum darah. Fungsi darah dan sel darah. Secara garis besar, fungsi utama darah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat pengukur zat-zat dalam tubuh, seperti sari makanan, oksigen, zat-zat sisa metabolisme, hormon, dan air. 2. Menjaga suhu tubuh dengan cara memindahkan panas dari organ tubuh yang aktif ke organ tubuh yang kurang aktif, sehingga suhu tubuh tetap stabil, yaitu berkisar antara 36-30 derajat Celcius. Yang ketiga, membunuh bibit penyakit atau zat asing yang terdapat dalam tubuh oleh sel darah putih. Yang keempat, pembekuan darah yang dilakukan oleh keping darah atau trombosit. Yang kelima, gangguan pada sistem peredaran darah. Yang keenam, imunologi atau mengandung antibodi tubuh. Homeostatis atau mengatur keseimbangan zat pH regulator. Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh dan organ yang bekerja sama untuk memindahkan kelebihan cairan getah bening agar kembali ke peredaran darah. Fungsi getah bening. Getah bening atau limfa adalah organ ungu lunak, kurang lebih berukuran 1 kepalan tangan, terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah kostai, berdekatan pada fundus, dan permukaan luarnya menyentuh diafragma, serta permukaan medial yang konkav yang berhadapan dengan lambung. Limfa menerima darah dari arteri lienalis dan keluar melalui vena lienalis
pada vena porta. Darah dari limfa tidak langsung menuju jantung tetapi terlebih dahulu ke hati. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.